Chapter 61 Detail Misi. Kata-kata tetua tersebut membuat semua murid yang datang bersama Lin Yan sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa persyaratan memasuki pelantara dalam Sekte Naga Langit memang terlihat mudah. Tetapi, melihat semua murid yang berada di desa itu, sudah pasti misi yang akan dijalani sangat sulit. Sementara itu, Lin Yan dan Huan Kai hanya diam karena mereka tidak terkejut sedikit pun. Mereka berdua yakin bahwa mereka akan masuk ke pelantara dalam secepat mungkin. Lalu, apa misi yang harus kami selesaikan? Lin Yan yang sedari tadi diam, membuka suara karena ingin tahu seperti apa detail misi. Tetua tersebut menatap ke arah Lin Yan. La pun langsung menjawab, misi akan diberikan secara acak. Setiap murid yang ingin masuk ke pelantara dalam akan menjalankan misi seorang diri. Detail dari misi kalian akan diberikan saat ini juga. Tetua itu melihat ke arah tetua lainnya dan mengangguk kecil. Beberapa tetua kemudian mengeluarkan beberapa kulit hewan yang digulung dengan rapi, tanda bahwa detail misi tidak akan diketahui oleh siapapun selain dari para tetua. Ini semua adalah misi yang disediakan. Ada beberapa untuk membunuh bintang roh kuat yang sering mengacau. Ada juga beberapa misi untuk memburu bandit dan sebagainya. Kalian bisa memilih misi secara acak. Ketika kalian memilih saat ini, akan ada waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan misi. Jika kalian gagal, kalian akan memiliki 2 kesempatan lagi untuk mengambil misi. Jika kalian gagal 3 kali, kalian akan dikeluarkan dari Sekte Naga Langit dan tidak akan pernah diterima di sekte manapun di Kerajaan Bintang. Ini adalah harga yang kalian terima untuk kegagalan misi, ujar tetua tersebut. Semua murid yang ada di sana kecuali Lin Yan dan Huan Kai tertegun dengan penjelasan tetua tersebut. Mereka tidak menyangka bahwa kegagalan akan membuat dampak seperti itu. Kenapa kami tidak bisa masuk ke sekte lain? Jika seperti itu, kenapa kami harus masuk ke Sekte Naga Langit? Salah satu murid protes karena tidak suka dengan cara Sekte Naga Langit membuat peraturan. Tetapi ia tahu bahwa apa yang dikatakan oleh tetua tersebut adalah kebenaran setelah menghitung kembali status Sekte Naga Langit di Kerajaan Bintang. Ini adalah pilihan kalian. Kalian bisa mundur saat ini juga. Tetapi, jika kalian telah menerima satu misi, kalian harus menerima konsekuensi kegagalan. Hanya kekuatan yang dihargai di dunia ini, balas tetua tersebut. Semua murid saling memandang karena tahu bahwa mereka saat ini harus memilih. Pantas saja semua murid yang berdiam diri di desa tersebut menatap ke arah mereka dengan tatapan aneh karena sudah pasti mereka juga mengalami hal yang sama sebelumnya. Baiklah. Bagi kalian yang ingin mengambil misi, silahkan. Dan untuk yang mundur, kalian akan dikirim pergi. Tetapi kalian harus menandatangani perjanjian bahwa kalian tidak akan membocorkan apapun tentang Sekte Naga Langit. Jika kalian melanggarnya, kalian akan menerima konsekuensi yang lebih mengerikan. Tambah tetua tersebut. Lin Yan dan Huan Kai saling memandang dan mengangguk kecil. Tentu mereka berdua tidak akan melewatkan waktu untuk menyelesaikan misi. Semakin cepat selesai, semakin cepat mereka masuk ke dalam pelantara dalam Sekte Naga Langit.
Aku akan mengambil misi. Lin Yan langsung berbicara dan berjalan ke arah depan, begitu juga dengan Huan Kai. Murid-murid yang datang bersama Lin Yan menatap adik dan kakak itu dengan wajah serius. Tentu saja mereka tidak akan lupa tentang dua bersaudara yang sangat kejam saat pertarungan melawan Raja Kera Emas. Ingatan itu masih segar di benak mereka semua. Ambillah salah satu misi ini. Tetua itu tidak terlalu repot berkomentar apapun. Namun ia sedikit mengerti tentang Huan Kai yang sudah memiliki kultivasi tingkat Xiantian tahap ketiga saat ini. La juga sedikit terkejut, sebenarnya ada murid yang baru saja tiba dan sudah mencapai level itu. Tetapi ia sadar bahwa itu adalah kerugian bagi Huan Kai yang tidak akan lama lagi menerobos dan langsung dikeluarkan. Alasan mengapa Sekte Naga Langit membuat peraturan seperti itu, dikarenakan menurut mereka waktu yang diperlukan untuk menembus setiap tahap Xiantian sangatlah lama. Dan tidak pernah ada sejarah murid yang melewati tingkat Xiantian tahap pertama ketika tiba di desa tersebut untuk mengambil ujian masuk ke pelantara dalam. Lin Yan dan Huan Kai mengangguk dan mengambil salah satu misi. Mereka tidak langsung membacanya dan hanya menyimpan detail dari misi tersebut. Tetua tersebut mengangguk kecil dan berkata, "Kalian berdua pergilah. Jika kalian ingin beristirahat sejenak, pakailah ruangan manapun yang kosong di desa ini." Lin Yan dan Huan Kai mengangguk kecil dan langsung pergi dari bangunan itu. Beberapa tetua langsung membuat dokumen tentang misi yang diambil oleh Lin Yan dan Huan Kai. Walaupun mereka tidak bertanya nama Lin Yan dan Huan Kai, semua tetua di tempat itu sudah mengetahui nama setiap dari murid. Semua murid di sana terdiam karena tidak tahu harus bagaimana. Mereka semua satu persatu keluar dari tempat itu untuk memikirkan apakah perlu mengambil misi, meningkatkan kekuatan dan sebagainya. Lin Yan dan Huan Kai pergi ke salah satu rumah sederhana yang tidak ditempati. Tentu saja mereka berdua akan beristirahat terlebih dahulu sebelum pergi menyelesaikan misi. Ketika berada di rumah sederhana itu, Lin Yan mengeluarkan gulungan yang berisi detail misi dan membukanya. Apa ini? Aku tidak menyangka akan mendapatkan misi di tempat itu. Lin Yan terkejut dengan detail misi yang ia terima. "Ada apa ya, Ner?" tanya Huan Kai penasaran. "Misi yang aku ambil berada di tempat yang aku kenal dengan jelas," jawab Lin Yan dengan senyum kecil. "Apakah itu dekat dengan tempat tinggalmu sebelumnya?" tanya Huan Kai membuat spekulasi. "Ya. Aku tahu apa sebenarnya isi dari tempat itu karena kakek dan nenekku telah memberitahukan sebelumnya. Walaupun begitu, aku hanya melihatnya satu kali walaupun itu hanya sekilas. Aku sedikit terkejut bahwa binatang roh di tempat itu akan sangat berbahaya dan sering menyerang kota terdekat di tempat itu," ucap Lin Yan. "Oh." Huan Kai mengangguk kecil. Jika Lin Yan sudah mengetahuinya, ia tidak perlu khawatir lagi tentang keselamatannya. "Lalu, apa misi yang akan kau jalani, kakak?" tanya Lin Yan sedikit penasaran. Huan Kai membuka detail misi yang ia terima juga dan langsung membacanya. "Ini tidak terlalu sulit sepertinya. Misi yang aku jalani berada di sekitar kota yang tidak jauh dari Kerajaan Bintang. Misi ini adalah membereskan beberapa bandit yang sering merampok.
Pemimpin kelompok bandit itu memiliki tingkat kultivasi Xiantian tahap ketiga. Sepertinya tidak akan sulit bagimu. Baiklah. Ayo kita beristirahat. Besok kita akan langsung berangkat karena misi yang kuterima memiliki tenggang waktu 1 bulan. Untuk bepergian pulang balik dari tempat ini akan memakan waktu selama 2 minggu. Ucap Lin Yan. Huan Kai mengangguk kecil. Misinya juga memiliki tenggang waktu 1 bulan walaupun jaraknya lebih dekat. Dan dari itu pun, mereka tahu bahwa misi yang diterima oleh Huan Kai tampak sangat cocok untuk tingkat kekuatannya. Ini seperti sudah direncanakan oleh sekte itu sendiri. Chapter 62 membocorkan informasi. Keesokan harinya, Lin Yan dan Huan Kai telah bersiap-siap untuk pergi menyelesaikan misi yang mereka terima agar bisa masuk ke pelantara dalam sekte Naga Langit. Ketika mereka berdua keluar dan menuju gerbang desa, beberapa murid menatap keduanya seolah-olah melihat orang tertolol yang pernah ada karena langsung mengambil misi ketika baru sampai di tempat itu. Semua murid berbisik di mana-mana membicarakan keduanya pasti akan tewas ketika melakukan misi. Banyak murid yang telah tewas karena terlalu menganggap diri mereka sangat tinggi dan mengambil misi sebelum kekuatan mereka mencapai Xiantian tahap ketiga. Lin Yan dan Huan Kai sama sekali tidak peduli tentang apa yang dipikirkan oleh murid lainnya. Mereka terus bergerak keluar. Ketika sudah mencapai luar desa, Lin Yan dan Huan Kai saling memandang. Baiklah kakak. Berhati-hatilah saat menjalankan misi. Ucap Lin Yan. Mendengar perkataan Lin Yan, Huan Kai tersenyum kecil. Ia tentu sangat senang bahwa adiknya itu peduli tentang keselamatannya. Jaga dirimu juga ya Ner. Kita akan bertemu kembali ketika sudah menyelesaikan misi. Balas Huan Kai sambil tersenyum manis. Lin Yan mengangguk kecil dan mereka berdua pun langsung bergerak ke dua arah yang berbeda karena arah misi mereka saat ini sangat berlawanan. Di tempat yang jauh, dua sosok mengikuti Lin Yan dan Huan Kai. Mereka berdua adalah tetua pelantara dalam. Tentu setiap murid yang melakukan ujian akan diawasi oleh seorang tetua agar tidak melakukan kecurangan seperti dibantu oleh kekuatan di belakang mereka. Lin Yan sama sekali tidak mengetahui hal itu karena tingkat kekuatannya dengan tetua tersebut sangat jauh berbeda. Tidak mungkin untuk mendeteksi keberadaan sekuat itu. Ketika aku masih lemah, butuh waktu seminggu mencapai kerajaan bintang. Dari tempat ini, butuh waktu 3 hari mencapai kota. Dan dari kota, aku mungkin butuh kurang dari 3 hari mencapai desa pelangi. Batin Lin Yan saat menghitung waktu. Dan jika prediksinya benar, maka ia memiliki waktu sekitar 2 minggu lebih untuk melakukan misi. Itu adalah waktu yang lumayan banyak menurut Lin Yan dan ia pasti memiliki waktu untuk beristirahat nantinya di perjalanan. Di tempat lain, beberapa tetua telah melihat kepergian Lin Yan dan Huan Kai. Saat ini ada sekitar 3 tetua yang saling berdiskusi. Kedua anak itu telah pergi. Kita akan memberitahu mereka. Salah satu tetua yang merupakan tetua Qi berkata dengan nada tenang sambil menatap 2 tetua lainnya. Ya, kedua anak itu telah memprovokasi kekuatan besar. Walaupun Master Sekte Naga Langit menghargai anak itu, tetapi dia hanya akan dilindungi ketika berada di dalam sekte.
Tidak mungkin untuk melindunginya di luar sana. Tetua lainnya melanjutkan. Klan Meng dan Klan Yi. Aku tidak menyangka bahwa dua murid yang tidak diketahui asalnya telah memprovokasi kekuatan besar. Juga, aku mendapatkan informasi bahwa wanita bernama Huan Kai itu membunuh salah satu anggota klan Xi. Klan Huan dan klan Xi memang saling bertarung dahulu. Pasti anggota klan Xi sudah mengetahui hal itu. Tetapi belum ada informasi apapun dari mereka yang artinya klan Xi sudah membuat rencana mereka sendiri. Ujar tetua lainnya. Baik. Ayo kita laporkan berita ini ke klan Meng dan klan Yi. Lakukan secara diam-diam. Perintah tetua Qi. Kedua tetua lainnya mengangguk dan membuat pengaturan tentang hal itu. Tidak akan ada yang menyadari bahwa beberapa tetua membocorkan informasi misi Lin Yan dan Huan Kai. Tentu saja ketiga tetua itu akan mendapatkan hadiah dari klan besar jika membocorkan informasi. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka bertiga tolak sama sekali. Lin Yan sama sekali tidak mengetahui hal itu. Jika ia tahu bahwa beberapa tetua membocorkan informasi tentangnya, ia akan semakin membenci Sekte Naga Langit. Waktu terus berlalu. Lin Yan telah melewati kota utama Kerajaan Bintang dan kemungkinan tidak sampai 3 hari lagi ia akan mencapai Desa Pelangi. Tempat misinya berada tentu saja adalah hutan Fuin. Hutan yang sering ia jelajahi walaupun tidak mencapai pusat hutan karena peringatan dari kakek dan neneknya. Hufet. Sungguh melelahkan ketika bergerak tanpa henti selama beberapa hari. Gumam Lin Yan saat duduk di sebuah cabang pohon yang lumayan tinggi di dalam hutan. Jika aku terus bergerak, 2 hari kemudian aku akan tiba di Desa Pelangi. Misi yang aku jalani berada di sebelah selatan hutan Fuin. Tetapi aku tetap bisa masuk ke hutan itu melalui Desa Pelangi. Jika targetku berada di pusat hutan, itu akan menghemat waktu. Jika target sedang menyerang sebuah kota, itu akan lebih merepotkan untuk mencarinya. Lin Yan tampak merenung dan memikirkan berbagai kemungkinan. Setelah beberapa saat, ia menyampingkan pemikirannya lalu menutup matanya untuk beristirahat sejenak. Tidak jauh dari tempat Lin Yan, sosok tetua yang mengawasi misi yang dilakukan oleh Lin Yan tidak bisa berkata-kata dengan kecepatan Lin Yan saat bergerak menuju tempat misi dilakukan. Tetua tersebut adalah salah satu tetua terkuat di luar kategori 3 tetua utama. Alasan mengapa ia dikirim mengawasi Lin Yan adalah karena perintah Master Sekte Naga Langit itu sendiri untuk melihat potensi Lin Yan yang sebenarnya. Master Sekte Naga Langit telah memprediksi bahwa akan ada anggota klan yang akan mengincar Lin Yan saat menjalankan misi. Sebagai seseorang yang berpengalaman, tentu ia akan menyadari bahwa klan-klan kuat akan menyogok para tetua untuk informasi tentang Lin Yan. Namun ia tidak peduli sama sekali. Jika Lin Yan mati di luar Sekte Naga Langit, itu bukan lagi urusannya. Alasan lainnya ia mengirim tetua kuat, agar tetua itu bisa pergi dengan mudah jika keadaan terdesak. Beberapa jam setelah Lin Yan beristirahat, tetua yang selalu mengawasi Lin Yan mengerutkan keningnya saat merasakan ada 3 individu yang sedang mendekat. Ini sesuai dengan prediksi Master Sekte. 3 individu itu pasti berasal salah satu klan kuat yang anak itu provokasi. Anggota klan mana itu? Batin tetua tersebut.
Namun ia tidak peduli sama sekali. Hanya bertugas untuk mengawasi keberhasilan misi Lin Yan tanpa adanya bantuan pihak lain. Lin Yan yang sedang beristirahat pun membuka matanya karena merasakan ada aura kuat yang mendekat. Persepsinya sangatlah kuat. Langsung berdiri di atas dahan pohon sambil menatap ke arah kejauhan. Bahkan tetua yang mengawasi pergerakannya pun terkejut dengan kewaspadaan Lin Yan. Ada 3 orang yang mendekat. Ketiganya memiliki kultivasi tingkat Xiantian tahap ketiga. Wajah Lin Yan sedikit berkerut karena ia tahu bahwa akan sulit mengalahkan mereka semua jika itu adalah musuh. Tetapi Lin Yan tetap tenang dan menaikkan sudut bibirnya. Ia langsung bergerak pergi ke arah misi yang seharusnya berada. Dari segi kecepatan, ia tentu tidak akan kalah. Dan karena kehadiran ketiga individu tersebut, ia merubah rencananya saat ini. Chapter 63 Ular Liris Emas. 3 kultivator tingkat Xiantian tahap ketiga sedang bergerak ke arah tempat Lin Yan berada. Dari informasi, anak itu telah bergerak melalui jalur ini. Banyak yang melihat keberadaannya. Bersiap-siaplah jika kita bertemu dengan anak itu. Salah satu kultivator berkata dengan nada serius. Ya. 2 kultivator lainnya mengangguk setuju. Ketiganya mengetahui dengan jelas tingkat kekuatan Lin Yan adalah Xiantian tahap pertama. Dengan kekuatan mereka bertiga, mereka yakin akan mudah mengalahkan Lin Yan walaupun mereka mengetahui tentang informasi bahwa Lin Yan mampu melawan musuh yang lebih kuat. Tetapi para klan besar membuat spekulasi bahwa sekuat apapun kultivator, akan sulit melawan 3 musuh dengan tingkat 2 tahapan lebih tinggi. Jika itu 1 lawan 1, mungkin akan bisa dimenangkan walaupun sulit. Tetapi jika itu 3, tidak ada cara untuk menang. Namun para klan dan bahkan Master Sekte Naga Langit sekalipun terlalu meremehkan kekuatan tempur Lin Yan. Lin Yan yang mengetahui bahwa ia sedang diikuti juga sadar bahwa ia akan kesulitan melawan 3 kultivator sekaligus yang memiliki kultivasi lebih kuat darinya. Walaupun ia yakin bahwa ia akan bisa lolos jika kabur, ia lebih memilih menggunakan cara yang berbeda untuk menghadapi musuh. Sewaktu terus bergerak, Lin Yan semakin paham bahwa ketiga individu yang sedang mendekat seolah-olah mencarinya sadar akan fakta bahwa ketiganya adalah musuh. Ia membuat spekulasi bahwa ketiganya mungkin berasal dari klan Meng, klan Yi atau klan Xi yang paling kecil kemungkinannya untuk memburunya. Dari klan apapun ketiganya berasal, kalian akan merasakan putus asa jika memburuku. Ayo kita lihat dari klan mana mereka berasal. Dan ketika waktunya tiba, klan kalian pun akan menerima akibatnya. Batin Lin Yan saat terus bergerak. Ia tentu akan meninggalkan jejaknya agar ketiga kultivator tersebut mengikutinya. Bahkan tetua yang mengawasi Lin Yan pun sadar apa yang sedang dilakukan oleh Lin Yan. Tetapi ia tidak peduli sama sekali dengan apa yang dilakukan oleh Lin Yan atau mungkin saja dia tewas. Tugasnya hanya untuk mengawasi dan tidak ikut campur jika ada yang mengincar nyawa Lin Yan. Tidak sampai 2 hari, Lin Yan tiba di pinggiran hutan Fuin sebelah selatan. Ia menatap ke arah hutan dengan tatapan nostalgia. Aku tidak menyangka akan kembali ke tempat ini.
Gumam Lin Yan saat menatap ke arah belakang dan merasakan bahwa ketiga kultivator masih mengikutinya sampai ke tempat itu. Ia tersenyum kecil dan langsung bergerak lagi memasuki hutan Fuin untuk melakukan rencananya. Lin Yan menyadari satu fakta penting saat ini. Kenapa Sekte Naga Langit membuat misi ke tempat itu? Sangat jelas bahwa Master Sekte Naga Langit mengetahui di mana kakek dan neneknya tinggal. Sudah pasti Master Sekte Naga Langit mencoba mencari informasi apakah kakek dan neneknya masih berada di sana walaupun ia merasa ragu bahwa salah satu tetua akan mampu melacaknya. Bahkan untuk dirinya sendiri pun kesulitan untuk mencari keberadaan kedua sosok luar biasa itu. Walaupun begitu, ia tetap mencoba dan itu adalah kedok pengawasan misi agar tidak terjadi benturan terhadap kakek dan nenek Lin Yan. Waktu terus berlalu. Lin Yan terus bergerak di dalam hutan Fuin untuk mencari target dari misi yang ia jalankan. Tentu ia akan tahu di mana pusat hutan tersebut karena kakeknya pernah membawanya sekali ke dalam pusat hutan Fuin. Kakeknya juga menunjukkan binatang roh terkuat di tempat itu sekilas dan ia masih mengingatnya dengan jelas. Dengan semua informasi yang telah ia peroleh di masa lalu, tentu saja Lin Yan akan mempersiapkan rencana untuk membunuh bintang roh itu walaupun ia tidak tahu seberapa kuat bintang roh tersebut karena dahulu ia belum mampu melacak tingkat kekuatan makhluk hidup. Hutan Fuin ini tidak terlalu besar. Ada 3 kota besar di sisi yang berbeda di sekitar hutan Fuin. Dari detail misi, salah satu kota hampir hancur oleh binatang roh itu. Dikatakan bahwa kota itu hanya memiliki beberapa kultivator tingkat Xiantian tahap pertama. Dari itu semua, kemungkinan bahwa binatang roh itu memiliki tingkat kekuatan yang setara dengan Xiantian tahap ketiga juga yang mungkin sangat dekat dengan kekuatan Raja Kera Emas yang pernah dibunuh oleh kakak. Batin Lin Yan saat terus bergerak dengan cara melompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Ketika hampir mencapai lokasi yang merupakan sarang dari binatang roh itu yang diingat olehnya, Lin Yan berhenti sejenak di salah satu pohon. Kerutan muncul di dahi Lin Yan karena ia sudah menduga bahwa kekuatan bintang roh itu memang seperti yang ia pikirkan. Akhirnya aku melihat satu kali lagi bintang roh yang kakek dan nenek suruh aku jangan provokasi di hutan ini. Lin Yan menatap ke arah kejauhan dan melihat sebuah gua kecil yang mengeluarkan sedikit gas berwarna emas. Itu adalah gas beracun yang berasal dari bintang roh terkuat di hutan ini. Kakek mengatakan bahwa ada binatang roh yang lebih kuat dari segi kultivasi di hutan ini tetapi dengan adanya binatang roh tipe kuno itu, dia menjadi yang terkuat. Gumam Lin Yan. Ia pun langsung mengeluarkan benda tertentu dan itu adalah bagian dari mayat bintang roh Raja Kera Emas yang ia potong sebelumnya. Lin Yan tanpa membuang waktu langsung melempar potongan tubuh Raja Kera Emas terkuat sebelumnya dekat dengan pintu masuk gua. Satu fakta yang diketahui oleh Lin Yan di antara bintang roh adalah saat ada bau dari mayat ataupun aura bintang roh kuat lainnya, seekor bintang roh akan langsung menyadarinya. Tentu jika itu mayatnya, para bintang roh akan melahapnya karena itu bisa memperkuat diri mereka sendiri. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Suara bintang roh terdengar yang membuat Lin Yan tersenyum kecil.
Ia juga memperhatikan dengan seksama bahwa ketiga individu yang mengejarnya sudah sangat dekat. Tidak lama kemudian, sosok bintang roh keluar dari gua tersebut. Bintang roh itu adalah tipe ular dengan panjang sekitar 20 meter dengan diameter 1 meter lebih. Ular itu memiliki warna kulit coklat dengan banyak liris-liris emas. Sisiknya akan terlihat seperti emas jika terkena sinar matahari. Lin Yan telah membaca buku tentang bintang roh ular tersebut. Binatang roh ular liris emas. Dengan panjang bintang roh itu, bisa dikatakan bahwa umurnya telah mencapai usia sekitar 500 tahun. Ular liris emas adalah salah satu dari bintang roh kuno yang telah lama ada. Spesies mereka sangatlah langka dan memiliki keunggulan absolut dari segi racun. Alasan kenapa ular liris emas sangat langka, itu disebabkan setiap dari mereka akan mencoba melahap spesiesnya sendiri untuk memperkuat diri dalam margin yang sangat besar. Lin Yan menggumamkan informasi tentang ular liris emas dengan senyum di wajahnya. Dan juga, waktu untuk melakukan rencananya telah dimulai. Chapter 64 Membunuh dua burung dengan satu batu. Ular liris emas yang saat ini sudah keluar, melihat ke arah sepotong daging Raja Kera Emas. Ular itu mendesis sejenak lalu langsung melahap potongan daging karena tahu itu bisa menjadi tonik untuk meningkatkan sedikit kekuatannya. Ular itu pun menatap ke sana kemari karena ingin mencari bagian lain dari daging Raja Kera Emas. Sudah waktunya. Batin Lin Yan saat mengeluarkan satu potong daging kembali. Ular liris emas yang mencium aroma daging lainnya, menatap ke arah tempat Lin Yan berada. Ular itu langsung tahu bahwa itu adalah potongan yang sama. Tanpa membuang waktu, ular liris emas langsung bergerak menuju tempat Lin Yan berada. Di sisi lain, Lin Yan tersenyum lebar dan langsung bergerak ke arah tiga individu yang sedang mendekat ke arahnya. Tentu ia akan menggunakan ketiganya untuk melemahkan ular itu. Tetua yang menatap apa yang dilakukan oleh Lin Yan tentu saja mengerti. Ia tidak menyangka Sabra Lin Yan akan membuat pengaturan seperti itu. Anak itu sungguh licik. Sepertinya dia sadar bahwa kekuatannya tidak akan bisa menandingi ular itu dan membuat rencana untuk memukul dua burung dengan satu batu. Batin tetua yang menatap Lin Yan dari balik bayang-bayang. Ia pun langsung terbang ke arah langit karena ia tidak ingin ular itu mendeteksi keberadaannya. Ia paham bahwa setiap bintang roh tentu akan mendeteksi secara samar bahwa ada makhluk kuat di sekitarnya. Bahkan Lin Yan yang sedang melaksanakan rencananya pun tiba-tiba waspada karena ketika tetua itu menggunakan ki, ia mendeteksinya secara samar. Tanpa menghiraukan hal itu saat ini, Lin Yan terus bergerak ke arah tiga kultivator yang terus mengikutinya. Tiga kultivator yang sedang bergerak, menatap Lin Yan yang sedang datang ke arah mereka. Itu dia. Sepertinya dia tidak tahu bahwa seseorang sedang mengikutinya. Sungguh anak yang naif. Memprovokasi klan Yi dengan cara membunuh tuan muda dengan kekuatan kecil seperti itu. Dan saat ini, dia menjalankan misi untuk masuk ke pelantara dalam tetapi sangat ceroboh dengan meninggalkan jejak di sana-sini yang membuat siapa saja bisa mengikutinya. Salah satu anggota klan Yi berkata dengan mencemooh ke arah Lin Yan. Ayo kita bunuh dia. Patriark juga mengatakan bahwa jika bisa,
Kita harus menangkapnya hidup-hidup dan membawanya ke dalam klan agar patriark bisa menyiksanya. Anggota klan Yi lainnya berbicara. Kita lebih baik menangkapnya karena dia tidak akan bisa mengalahkan kita bertiga walaupun kekuatan tempur anak itu melampaui tahapan seperti informasi yang kita terima. Tetapi jika kita tidak bisa menangkapnya, lebih baik membunuhnya. Anggota klan Yi terakhir melanjutkan sambil mengeluarkan pedang dari cincin ruangannya. Kedua lainnya mengangguk setuju dan mengeluarkan pedang juga untuk menyelesaikan Lin Yan di tempat itu. Lin Yan yang menatap tiga sosok mengeluarkan pedang, menaikkan sudut bibirnya. Ia meningkatkan kecepatannya dan langsung tiba di jarak beberapa meter dari musuh. Ia langsung tahu bahwa mereka bertiga berniat membunuhnya ketika mengeluarkan pedang dan ia akan membuat mereka bertiga menjadi tumbal. Mati! Teriak ketiganya sekuat tenaga sambil mengayunkan pedang. Mata Raja. Lin Yan telah mengaktifkan mata raja pun menghentikan langkahnya. Sraing. Ketiga tebasan hampir mengenai Lin Yan yang membuat ketiga anggota klan Yi terkejut bahwa Lin Yan bisa melakukan hal seperti itu di waktu yang tepat. Ini hadiah untuk kalian. Lin Yan melempar daging kepada salah satu dari mereka sekuat tenaga. Salah satu dari mereka terkejut dan secara naluriah menangkap daging karena sadar itu tidak akan berbahaya. Di sisi lain, Lin Yan langsung menggunakan ki di telapak kakinya dan melompat ke arah udara secepat mungkin melewati jalan ketiga kultivator itu. Ia juga telah memperhatikan token di pinggang ketiganya yang pernah ia lihat sebelumnya. Anggota klan Yi. Batin Lin Yan saat mengingat seorang anak arogan yang ia bunuh ketika pertama kali mendaftar di Sekte Naga Langit. Apa yang dilakukan Bo? Sebelum anggota klan Yi yang menangkap daging menyelesaikan kata-katanya, sosok ular liris emas melesat dengan kecepatan tinggi ke arahnya sambil membuka rahang untuk melahap kultivator itu sekaligus. Awas! Teriak salah satu dari mereka saat melihat ular besar menerjang. Sial! Anggota klan Yi yang memegang daging pun melepaskan daging itu sambil mengangkat pedang untuk menahan rahang ular tersebut. Ring! Kulit ular liris emas yang sangat kuat pun berbenturan dengan pedang itu. Anggota klan Yi didorong mundur sedikit karena hampir tidak mampu menahan beban yang ada. Mati! Dua anggota klan Yi lainnya langsung bergerak dari dua arah yang berbeda dan menebas ke arah ular liris emas. Sraing! Sraing! Saa! Ular liris emas meraung marah karena mendapatkan luka yang lumayan dalam di tubuhnya. Namun, ketika melihat darah yang menetes itu, ketiga anggota klan Yi merasa sedikit ngeri. Darah itu mengeluarkan kabut aneh yang mereka duga adalah racun. Lin Yan yang telah menjaga jarak pun tersenyum jahat menatap pertarungan yang akan segera terjadi. Ia sudah membuat spekulasi tentang siapa pemenang pertarungan itu nantinya. Sedangkan untuk tetua yang berada di langit yang menatap pertarungan itu tidak bisa berkata-kata. Ia menatap Lin Yan dengan wajah sedikit cemberut saat ini. Ini tidak bisa dihitung sebagai bala bantuan karena mereka memang tidak di pihak yang sama. Anak ini sangat pandai membuat rencana hanya karena awalnya merasakan tiga kultivator mencoba untuk memburunya. Batin tetua tersebut dan menatap kembali ke arah pertarungan yang terjadi antara ular liris emas dan tiga anggota klan Yi.
Ketiga anggota klan Yi saat ini yang sedang bertarung habis-habisan sangat marah karena tahu bahwa Lin Yan telah menjebak mereka bertiga. Awalnya mereka bertiga berpikir bahwa Lin Yan adalah anak yang sangat naif. Tetapi semua itu telah mereka ketahui bahwa Lin Yan sudah mengetahui keberadaan mereka dan sengaja meninggalkan jejak di jalan untuk menuntun mereka ke tempat bintang roh kuat tipe ular itu. Anak yang sangat licik. Hanya itu yang mereka katakan dalam hati saat ini. Tetapi jika salah satu dari mereka pergi mengejar Lin Yan, sudah pasti rekan mereka yang lainnya akan kesulitan melawan ular liris emas. Dan karena itu, mereka bertiga tidak punya pilihan lain selain membunuh bintang roh terlebih dahulu dan mengejar Lin Yan. Tetapi, satu hal yang tidak mereka ketahui saat ini, mereka sedang melawan bintang roh kuno yang sudah ada sejak zaman dulu. Ular liris emas bukanlah bintang roh yang bisa dianggap enteng. Bagi para kultivator yang tidak mengetahui tentang ular liris emas, ketika berhadapan dengannya, hasilnya adalah 100% kematian. Chapter 65 Memanen Hasil. Pertarungan terus berlanjut. Lin Yan menatap itu semua dengan senyum lebar di wajahnya. Lah tentu tahu pemenangnya adalah ketiga kultivator yang berasal dari klan Yi. Tetapi ketiganya juga akan tewas di situ juga. Kenapa ia berpikir seperti itu? Tentu saja karena kemampuan unik dari ular liris emas yang memiliki racun yang sangat kuat. Bahkan untuk dirinya sendiri akan dalam bahaya jika melawan binatang roh itu. Dan kehadiran dari tiga anggota klan Yi merupakan berkah baginya. Lin Yan sudah tahu bahwa ia harus mencapai tingkat Xiantian tahap ketiga agar bisa membunuh ular liris emas tanpa terkena racun. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, ia memang bisa menang. Tetapi, harga untuk membunuh ular liris emas sangatlah tinggi dan ia tidak mau menanggung resiko seperti itu. Pertarungan terus berlanjut dan sudah hampir 10 menit berlalu. Mati! Teriak salah satu anggota klan Yi sambil mengayunkan pedangnya dengan tangan gemetaran tanpa sebab. Sraing! Srak! Kepala ular liris emas terpenggal seketika. Sesuai dengan perkiraan Lin Yan bahwa ketiganya akan menang. Ufet! 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 Aku tidak menyangka bahwa membunuh bintang roh ini akan sangat melelahkan. Salah satu anggota klan Yi berkata dengan nada muram. Tubuhnya saat ini sangat gemetaran karena suatu hal. Keduanya mengangguk setuju juga dengan apa yang dikatakan oleh rekan mereka. Dasar bocah sialan. Ketika aku bertemu dengannya, aku akan menyiksanya sampai mati. Ketiganya saat ini sangat marah karena menghabiskan waktu untuk membunuh ular liris emas yang tidak tahu diri. Ayo kita beristirahat sejenak sebelum mengejar bocah itu. Saran salah satu dari mereka. Keduanya mengangguk setuju dan langsung duduk bersila memulihkan ki dan luka-luka di tubuh mereka. Sementara itu, Lin Yan tersenyum lebar. Sudah 10 menit berlalu. Mereka tentu tidak akan menyadari betapa berbahayanya racun dari ular liris emas. Itu hanya membuat tubuh kesemutan sejenak. Tetapi, wajah Lin Yan menampilkan senyum jahat karena ia tahu apa yang akan terjadi dalam waktu 5 menit kemudian. Menit demi menit pun berlalu dan sudah 4 menit. Lin Yan yang sudah menghitung waktu langsung bergerak perlahan.
Ia terlihat sangat santai saat ini mendekat ke arah ketiga anggota klan Yi yang masih beristirahat. Ketika Lin Yan mendekat, ketiganya membuka mata karena merasakan kehadiran Lin Yan. Mereka pun langsung berdiri dan melihat ke arah sumber Qi yang terasa lumayan besar. Tampaknya kalian bertiga telah berhasil membunuh ular liris emas itu. Lin Yan yang tiba di jarak lebih dari 10 meter dari anggota klan Yi, berkata dengan senyum kecil di wajahnya. Kau. Ketiganya berteriak marah saat melihat wajah Lin Yan yang tampak tidak bersalah sama sekali. Kami tidak menyangka bahwa kau akan menunjukkan wajahmu di sini. Karena kau telah datang. Waktunya bagimu untuk mati. Bocah. Salah satu anggota klan Yi langsung mengeluarkan pedangnya untuk membunuh Lin Yan di tempat. Benarkah? Aku ingin bertanya beberapa hal terlebih dahulu. Apakah kalian merasa kesemutan? Apakah rasanya tubuh kalian sulit digerakkan? Apakah penciuman kalian perlahan menghilang? Apa kalian merasa tubuh kalian tiba-tiba menderita demam tinggi? Lin Yan bertanya beberapa pertanyaan sekaligus dengan senyum yang menunjukkan gigi-giginya yang putih dan ada 2 taring kecil di giginya. Ketiganya membeku di tempat karena sudah merasakan efek seperti itu sebelumnya. Mereka tentu sadar bahwa mereka bertiga telah terkena racun walaupun merasa bahwa racun itu sangatlah ringan. Tidak perlu membuang waktu. Ayo bunuh anak ini. Teriak salah satu anggota klan Yi sekuat tenaga karena tidak sabar mencabik-cabik Lin Yan. Kedua lainnya mengangguk setuju dan langsung bergerak ke arah Lin Yan walaupun merasa susah payah bergerak tiba-tiba. 1, 2, 3. Lin Yan menghitung sambil perlahan melompat mundur menahan jarak juga dari ketiganya. 9, 10. Setelah hitungan ke-10, Lin Yan berhenti kembali dan menatap ketiganya dengan senyum kecil. Bluk, bluk, bluk. Ketiganya langsung terjatuh dari tanah dengan mata melotot seperti bola pingpong. Tampaknya itu telah bekerja dengan sangat baik. Ucap Lin Yan dan melompat ke depan ketiga anggota klan Yi yang tergeletak di atas permukaan tanah. Apa yang terjadi? Kenapa tampaknya tubuhku tidak bisa digerakkan? Salah satu anggota klan Yi berkata dengan nada sedikit terputus-putus. Kalian sungguh bodoh. Apa kalian tidak mengetahui bahwa kalian telah terkena racun yang luar biasa mengerikan? Aku hanya bisa mengatakan kepada kalian bertiga saat ini sebelum kehilangan pendengaran juga. Jika kalian bertiga bisa dihidupkan kembali dan memulai hidup baru, cobalah untuk belajar lebih banyak pengetahuan. Karena pengetahuan adalah senjata yang paling mematikan selain kekuatan tinggi itu sendiri. Ucap Lin Yan acuh tak acuh sambil mengeluarkan tombak Raja Langit. Ketiganya gemetaran karena tahu apa artinya. Karena mereka tidak terlalu mengerti tentang bintang roh yang mereka lawan. Ini adalah akhir dari mereka. Dan mereka tentu paham bahwa apa yang dikatakan oleh Lin Yan memang benar. Pengetahuan adalah kekuatan. Jelek. Lin Yan menusuk kepala salah satu anggota klan Yi tanpa berkedip sedikit pun. Ia tidak akan pernah membiarkan musuh tersisa walaupun ia tahu bahwa ketiganya akan mati dalam waktu 5 menit lagi. Tetapi itu bisa lebih berbahaya karena ketika seseorang mati dengan racun itu, racun baru akan berkembang biak dalam jumlah yang sangat besar.
Itu bisa memusnahkan satu kota karena racun itu akan bertahan tanpa inang dalam waktu hampir sehari. Dan sebelum racun itu bertambah banyak dengan cara melahap sel-sel hidup di tubuh makhluk hidup, ada baiknya jika itu dibunuh agar racun tidak menyebar. Itulah satu alasan mengapa satu kota hampir binasa di tangan satu bintang roh yang tidak terlalu kuat. Itu sudah pasti bahwa ada satu dari mereka yang terinfeksi racun dan itu membuat seisi kota musnah dalam waktu 1 hari. Jelek. Lin Yan pun membunuh 2 lainnya. Ia langsung mengambil cincin ruang mereka dan mencari benda berharga tetapi tidak ada yang menarik minat Lin Yan. Ia hanya melempar semua cincin ruang itu ke dalam cincin ruang miliknya. Setelah itu, Lin Yan menatap ke arah jarak hampir 20 meter. Itu adalah tempat mayat ular liris emas yang menjadi target misinya. Betapa mudahnya menyelesaikan ujian ini. Lin Yan terkekeh dalam hati dan langsung bergerak untuk mengambil mayat. Tentu saja ia tidak akan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan kemampuan unik dari ular liris emas. Sebab, ia telah membaca catatan tentang itu bahwa jika seseorang mengolahnya dan berhasil melawan racun, mereka akan kebal dari banyak racun. Dan kemampuan pasif itu disebut sebagai kekebalan 10.000 racun. Bersambung. Chapter 66 Kekebalan 10.000 racun.